Halo semuanya, selamat datang di pembahasan materi kita kali ini. Langsung aja yuk kita mulai. Coba kalian bayangin deh, sebuah era yang jauh sebelum sejarah manusia modern dimulai. Sebuah surga kecil di tanah Mesir, di mana para dewa dan manusia hidup berdampingan. Dan ingat, para dewa ini tuh bukan cuma mitos tak berwujud ya. Mereka hadir secara fisik. Ukuran mereka raksasa, darahnya berwarna emas, dan mereka benar-benar jalan di tengah-tengah manusia ciptaannya. Ini tuh masa keemasan di bawah kepemimpinan Osiris, sang dewa kehidupan yang disayang banget sama umat manusia. Kelihatannya sempurna banget kan? Tapi ya, namanya juga cerita, kedamaian kayak gitu tuh nggak bakal bertahan lama. Hari ini kita bakal bedah kisah yang luar biasa banget dari sumber kita, di mana nasib seluruh kosmos dan dewa-dewa yang maha kuasa ini tiba-tiba jatuh ke tangan seorang pemuda bernama Bek. Pertanyaannya nih, gimana coba jadinya kalau seorang manusia biasa yang kebetulan cuma seorang pencuri jalanan malah jadi satu-satunya harapan buat nyelamatin para dewa Mesir? Dinamika yang kontras banget ini bakal bawa kita ke sebuah petualangan dengan taruhan yang bener-bener tinggi. Bagian pertama, pengkhianatan di surga Mesir. Nah, semuanya tuh bermula pas hari penobatan Horus sang dewa udara. Harusnya kan ini jadi acara yang ngukuhin masa depan damai buat seluruh Mesir ya. Oke, mari kita selami nih. Karena disinilah letak inti filosofis dari konflik ceritanya. Sebelum nyerahin tahtanya, Osiris ngumumin warisan terbesarnya. Dia ngubah sistem alam baka. Dalam visinya Osiris, saat manusia mati, sebanyak apapun harta yang mereka bawa, itu udah nggak berlaku lagi. Semua orang bakal disambut sama rata, murni berdasarkan kebaikannya. Tapi, Set, sang adik yang selama ini diasingkan di gurun gersang, datang bawa visi yang bertolak belakang banget. Kalau pakai aturannya Set, masuk surga itu butuh bayaran. Manusia harus diperbudak di dunia, biar mereka bisa ngumpulin emas sebagai tiket masuk ke surga. Benar-benar sistem yang korup dan manipulatif. Dan perbedaan visi ini, boom, berujung tragedi. Di tengah acara penobatan, Set malah melancarkan kudeta berdarah. Dia nggak segan-segan ngebunuh Osiris, kakak kandungnya sendiri. Terus waktu Horus berusaha ngelawan, Set dengan sadisnya mencongkel kedua mata Horus, yang kebetulan adalah sumber kekuatan sakti dari dewa udara ini. Seketika itu juga, Horus yang tadinya mau jadi raja, malah berubah jadi dewa yang kalah, buta, dan diasingkan. Mesir pun resmi jatuh ke dalam era kegelapan di bawah tiraninya Set. Bagian kedua, aliansi yang putus asa. Maju 1 tahun kemudian, di bawah tiraninya Set, manusia benar-benar menderita dan diperbudak habis-habisan. Disinilah kita ketemu sama Bek. Bek ini nekat banget pengen nyelamatin kekasihnya, Zaya, sampai dia harus nembus sistem pertahanan dewa yang secara logika tuh mustahil. Zaya tahu kapan waktu yang pas buat menyelinap ke brankas rahasia, tempat mata Horus disimpan. Langkah pertamanya, mereka harus nyuri peta dari ruang arsip yang penuh jebakan. Langkah kedua, Bek harus ngelewatin lantai dasar yang dijaga sama kawanan kalajengking raksasa yang mematikan. Dan yang paling gila di langkah ketiga nih, dia harus melompat ngelewatin jurang buta karena jembatan ketiganya ternyata nggak ada di peta. Ini sih murni nekat dan ngandelin keberuntungan tingkat dewa. Tapi hebatnya, Bek berhasil nyuri satu mata Horus. Sayangnya, aksi heroik ini dibayar dengan harga yang mahal banget. Zaya ketahuan sama majikannya, Urshu. Pas mereka lagi kabur, tragedi yang gak terhindarkan pun terjadi. Zaya terbunuh. Sambil ngegendong tubuh kekasihnya, Bek ngucapin janji yang bakal jadi motor penggerak sisa cerita kita. Mencintaimu selamanya Zaya, kematian bukanlah akhir. Habis itu, Bek bawa tubuh Zaya ke tempat pengasingan Horus. Dia nawarin satu mata curian itu ke sang dewa yang lagi terpuruk. Tapi ada satu syarat berat, Horus harus ngidupin Zaya lagi. Nah, disinilah sebuah kebohongan besar tercipta. Horus yang gengsian dan pengen banget kekuatannya balik, sebenarnya tahu kalau ngebangkitin orang mati itu mustahil. Tapi demi dapatin matanya lagi, dia bohong ke Bek dan pura-pura setuju. Aliansi yang aneh banget antara dewa pemarah dan manusia patah hati ini pun resmi terbentuk. Bagian ketiga, ujian, teka-teki, dan pengorbanan. Berbekal janji palsu dan satu mata yang udah balik, Horus dan Bok mulai deh perjalanan mematikan mereka. Dan jujur aja, skala ancaman di misi ini tuh gede banget. Horus nggak bisa tarung sendirian, dia butuh restu dan kekuatan dari kakeknya, Dewa Ra sang pencipta. Pas mereka nemuin Ra, kita dikasih lihat kalau Ra tuh punya tugas kosmik tiap malam. Dia harus bertarung ngelawan Apophis, dewa kehancuran berwujud cacing raksasa yang terus-terusan mau nelan bumi. Jadi kebayangkan, kalau Horus gagal di bumi, kegelapan ini benar-benar siap buat ngancurin segalanya di langit. Perjalanan Do ini jelas bukan jalan-jalan santai. Cuma dalam hitungan hari, mereka harus ngelewatin rentetan ujian yang nguras fisik sama mental. Mulai dari minta izin Ra buat ambil air suci, terus Bek yang harus rela jadi umpan hidup buat ngalahin makhluk ular raksasa kiriman Set.
Mereka juga sampai harus manipulasi egonya sang dewa kebijaksanaan Thoth, biar dia mau keluar dari persembunyian, cuma buat ngejawab teka-teki mematikan dari Sphinx yang jaga piramida. Tapi, pas mereka berhasil masuk ke dalam piramida, semuanya hancur berantakan. Set ternyata udah tahu rencana mereka dan masang jebakan di sana. Yang lebih parah lagi, Set sengaja ngebongkar rahasia yang selama ini ditutup-tutupin sama Horus. Para dewa itu nggak punya kuasa buat ngidupin orang yang udah mati. Wah, di situ motivasi Beck hancur lebur. Dia baru sadar kalau perjalanan menantang mautnya selama ini cuma dibangun di atas kebohongan seorang dewa yang egois. Bagian keempat, pertempuran memperebutkan bumi. Sementara itu, waktu terus berjalan. Zaya sekarang udah ada di aula penghakiman akhirat, dan dia terancam dilemparkan neraka karena nggak bawa harta sama sekali. Tapi, di tengah situasi putus asa itu, ada satu keajaiban. Dewi Hathor, yang rasa bersalah dan kasihan banget sama Basmac, mutusin buat bertindak. Dia manggil Anubis dan nyerahin gelang bintang miliknya sendiri, satu-satunya benda yang ngelindungin dia dari iblis di alam baka, buat bayarin Zaya biar nggak masuk neraka. Pengorbanan Hathor ini ngebuktiin ke Bes kalau ternyata nggak semua dewa itu egois. Masih ada dewa yang benar-benar peduli sama nasib manusia. Nah, poin krusialnya di sini adalah, coba lihat seberapa gila Set melangkah buat ngamanin kekuasaannya. Pas Horus dan Beck lagi sibuk sama ujian mereka, Set ini secara harfiah memutilasi dewa-dewa lain. Dia nyangkokin sayapnya Nephthys, nyerap pengetahuan dari otaknya Thoth, nanam jantung Osiris ke badannya sendiri, dan pastinya, pakai sisa matanya Horus. Set benar-benar udah ngubah dirinya jadi senjata biologis mutlak. Gabungan kekuatan para dewa ini bikin dia nyaris mustahil buat dikalahin. Dan dengan kekuatan super gila itu, ambisinya Set udah nggak cuma mau nguasain bumi. Dia nekat nyerang kakeknya sendiri, Ra, dan berhasil ngalahin dia. Set nyuri tombak sucinya Ra, terus sengaja ngelepasin Apophis, si dewa kehancuran buat turun ke bumi dan minum sungai Nil. Rencana gilanya apa coba? Dia mau biarin seluruh ciptaan ini hancur dan ngerusak portal alam baka, supaya dia bisa nguasain dunia kematian sekaligus dapat keabadian. Akhirnya, pertarungan puncak pun pecah di atas obelis tertinggi. Di tengah kekacauan yang ada, Beck berhasil ngerebut balik mata Horus yang kedua. Tapi pas proses ngambilnya, Beck malah terlempar dan hampir jatuh ke jurang kematian. Nah, ini dia momen paling emosionalnya. Horus dihadapkan pada satu pilihan berat, nangkap matanya yang lagi melayang jatuh, atau nyelamatin manusia biasa bernama Beck. Mengabaikan semua kesombongannya di masa lalu, Horus akhirnya milih buat ngebuang kekuatan fisiknya demi nyelamatin nyawanya Beck. Bagian kelima, era baru dimulai. Siapa sangka, pilihan Horus buat berkorban ini justru micu sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar dapetin penglihatan fisiknya lagi. Lewat tindakan welas asih dan pengorbanannya, Horus akhirnya sadar kalau kekuatan sejatinya sebagai dewa itu bukan berasal dari organ fisik, melainkan dari niatnya untuk melindungi umat manusia. Diberdayakan sama kekuatan aslinya ini, Horus berhasil mendominasi dan ngalahin pamannya yang udah dimodifikasi macam-macam itu. Dengan sigap, Horus balikin tongkat Ra ke kakeknya. Ra langsung bangkit dan ngusir cacing Apophis jauh-jauh dari bumi. Keseimbangan kosmos pun akhirnya pulih kembali. Tapi kemenangan luar biasa ini tetap minta korban. Luka-luka Beck ternyata terlalu parah dan dia pun menghembuskan napas terakhirnya, nyusul Zaya. Tapi tunggu dulu, melihat betapa gilanya pengorbanan manusia ini dan transformasi karakter Horus yang luar biasa, Ra, sang otoritas tertinggi alam semesta, sampai rela turun ke bumi. Sebagai bentuk penghargaan atas keberanian cucunya dan pengorbanan Beck, Ra sedikit ngebengkokin aturan alam semesta. Dia ngelakuin mukjizat dan hidupin kembali Beck dan Zaya dari kematian. Keren banget kan? Setelah debu pertempuran mereda, Horus akhirnya dinobatkan jadi Raja Mesir yang sah. Coba tebak apa tindakan pertamanya? Dia hapus total sistem korup miliknya Set secara permanen dan milih buat nerusin visi asli ayahnya, Osiris. Horus bikin aturan baru kalau kehidupan di akhirat dan surga itu cuma bisa dicapai lewat kebaikan yang kita lakuin selama di bumi, bukan pakai emas atau harta. Dan Beck, si manusia biasa yang berani nantang nasib tadi, diangkat jadi penasehat utama dan pemimpin sementara setiap kali Horus lagi pergi jalankan misinya. Penjelasan materi kita kali ini benar-benar ninggalin satu pesan yang dalam banget. Dari sosok dewa yang dulunya arogan, Horus belajar kalau ngumpulin kekuatan fisik, kayak yang dilakuin Set waktu dia nimbun organ tubuh dewa lain, itu sama sekali nggak bikin seseorang jadi raja yang sejati. Jadi, saya mau ninggalin kalian sama pertanyaan ini nih. Apakah kekuatan sejati itu emang berasal dari kekuatan fisik, atau harta yang terus kita kumpulin buat diri sendiri, atau justru dari keberanian kita buat ngelindungin mereka yang lebih lemah dari kita? Pikirin deh, sampai jumpa di pembahasan materi kita berikutnya ya.